BioEsa. Hari ini kita akan membahas apa aja makanan yang diperlukan di tubuh setiap harinya. Dalam inspirasi sehat kali ini, kami menghadirkan Pak Nala dan Pak Jimmy. Ya. Pak Nala dan Pak Jimmy, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Lisa. Sehat, ya. Untuk membahas tuntas mengenai makanan sehat yang diperlukan setiap harinya. Ya, baik. Langsung saja saya bertanya kepada Pak Nala dan Pak Jimmy. Ya. Boleh. Pak Jimmy, Ya. makanan dan minuman apa aja yang diperlukan dikonsumsi setiap harinya? Ya, perlu kita ketahui bahwa tubuh kita ini memang adalah tubuh yang memerlukan makanan dan minuman. Maka setiap hari kita makan dan minum. Tetapi kadang tanpa kita sadari bahwa makanan yang kita minum itu banyak sekali mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Iya, Oleh sebab itu kita perlu mengenal makanan-makanan yang sehat sehingga kita bisa mengalami yang namanya kesehatan luar biasa dalam tubuh kita. Kalau kita salah mengkonsumsi makanan atau minuman, biasanya kita mudah sekali yang terkena yang namanya serangan penyakit. Dan ini tidak baik bagi kita. Dan ini semua orang tidak mau. Yang namanya sakit penyakit orang tidak mau. Ya kan? Makanya kita harus cari tahu apa makanan yang baik dan minuman yang baik. Makanan-makanan yang baik dari tubuh kita adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin, makanan yang mengandung nutrisi, mengandung zat-zat, mengandung enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Banyak sekali makanan-makanan yang kita anggap itu baik karena fast food contohnya, makanan cepat saji itu, sehingga kita secara ekonomis lebih praktis, lebih singkat waktunya, kita bisa mobile, kinerja kita bisa lebih efektif dan efisien. Tetapi seringkali kita salah karena di dalam makanan-makanan fast food ini banyak sekali mengandung yang namanya minyak jenuh. Nah, ini tidak baik bagi kesehatan tubuh kita, terutama untuk kolesterol tubuh kita. Kemudian ada makanan-makanan yang sering dipanaskan. Makanan yang sering dipanaskan, maka nutrisi yang ada di makanan itu hilang. Jadi itu juga tidak baik. Juga makanan-makanan yang mengandung banyak santan. Bukan tidak boleh kita makan santan, tetapi kalau bisa tidak sesering mungkin, ya kan? Kemudian sehingga kita mudah sekali yang namanya terkena sakit penyakit. Kemudian makanan-makanan yang mengandung gula atau fruktosa yang tinggi, ya kan? Itu bahaya sekali untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk diabetes. Kalau ada orang yang mengalami yang namanya sakit diabetes. Kemudian minuman-minuman karbo, yang mengandung soda, ini tidak baik bagi tubuh kita. Ya, oleh sebab itu, apa yang baik yang harus kita makan? Makanlah 4 sehat 5 sempurna, kemudian kita minum air hangat bersama dengan makanan kita. Jadi, kemudian cara makan juga sering salah. Orang seringkali makan terburu-buru, ya kan? Baru masuk ke dalam mulut, ya kan? Oper kiri, oper kanan, langsung ditelan. Sebaiknya dikunyah dulu, dilumat sampai halus, sehingga pencernaan kita tidak mudah terganggu. Kenapa orang seringkali yang terjadi yang namanya sakit di antara pencernaannya? Aneh, karena masalah pencernaannya ini terjadi karena makanan yang dikonsumsinya itu tidak dilumat secara halus. Kalau dia sudah dilumat dengan halus, maka lambung kita, usus kita akan memproses lebih baik dan menghasilkan enzim-enzim yang lebih baik sehingga tubuh kita sehat. Jadi, sekali lagi, makan sehat adalah makanan 4 sehat 5 sempurna, dimasak secara matang, ya kan? Kemudian minumnya cukup dengan air putih sehingga tubuh kita tidak mudah terkena sakit penyakit. Dan saya harapkan mulai hari ini mari kita sedapat mungkin makan makanan dari rumah. Tidak cuma makanan dan minuman saja, kan olahraga juga perlu kan, Pak? Perlu. Ya, perlu. Jadi kalau untuk pola hidup yang sehat juga dibarengkan dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Maka tubuh kita akan lebih kuat imunnya. Pak Nala, kan sekarang lagi COVID nih. Ya. Makanan apa sih biar terhindar dari COVID itu? Ya, jadi pemirsa dimanapun berada, pada hari ini kita akan membahas juga mengenai COVID ya. Jadi makanan-makanan yang dibutuhkan selama si virus ini masih bercokol di Indonesia ya, dan terlebih di dunia. Dan ini kita sampai hari ini belum tahu akan berakhirnya kapan ya, karena kita masih tetap di atas 3.000 dan rencananya juga akan ada di Jakarta itu ya. Jadi pembatasan skala besar lagi ya, pembatasan sosial skala besar lagi pada hari Senin nanti. Nah, ini tentu yang membuat kita akan berpikir 2 kali untuk menjaga kesehatan. Kenapa saya katakan seperti itu?
sebetulnya virus ini juga dia akan bermutasi, dia akan menciptakan jadi menciptakan hal-hal yang baru juga. Bukannya kita aja yang semakin canggih, terus teknologi semakin canggih, virus pun semakin canggih, ya. Virus juga semakin canggih. Mereka juga tahu bagaimana menyerang yang titik-titik pusat daripada tubuh manusia. Nah, di dalam kondisi dan keadaan saat ini, yaitu COVID-19 gitu ya, tubuh kita ini sangat membutuhkan yang namanya vitamin C dan vitamin E ya. Vitamin C dan vitamin E itu juga banyak terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Kayak di dalam BioHSA ini kami sangat banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E ya, B-nya juga B kompleks. Nah, ini semua sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena masing-masing vitamin itu diperlukan oleh tubuh untuk mengganti bagian-bagian tertentu dari tubuh yang rusak, yang mengalami satu degradasi ataupun satu kekurangan gitu. Jadi kekurangan itu akan ditambahi oleh vitamin-vitamin lainnya. Nah, vitamin E dan vitamin C itu dibutuhkan selama kita kondisi COVID seperti ini, karena tubuh memang ya, kalau COVID itu kan dia menyerang di bagian pernafasan pernafasan dan paru-paru. Jadi kita harus memperbanyak vitamin E dan vitamin C ya. Dan di dalam BioHSA ini memang tidak ada tulisannya vitamin E dan vitamin C. Tetapi karena dia adalah buah dan sayuran itu banyak mengandung vitamin E dan vitamin C. Oleh sebab itu, ini sebagai kandungan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh sangat baik sekali. Jadi apa saja yang perlu dikonsumsi saat kita dalam kondisi COVID ini, makanlah makanan yang bergizi. Buah dan sayuran harus cukup ya, lalu protein juga harus cukup, vitamin ya, tadi yang saya bilangin, semua vitamin itu harus, lalu mineral kita juga nggak boleh kurang, lalu yang terpenting itu adalah karbohidrat, lemak itu juga nggak boleh ya, karena beberapa pasien-pasien COVID yang berhasil hasil swabnya itu jadi negatif ya, 2 kali swab itu, mereka itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, diantaranya susu, lalu makanan 4 sehat 5 sempurna yang kayak dibilang Pak Jimmy tadi ya, sayur, buah itu perlu setiap hari, apalagi buah-buahan itu mereka jus setiap harinya yang diberikan di dalam rumah sakit rujukan penderita COVID itu ya seperti itu, vitamin-vitamin, tidak ada yang lain gitu ya, sampai nanti diketemukannya satu vaksin ataupun satu penangkal anti daripada virus COVID-19. Gitu Mbak Lisa. Tidak cuma makanan saja kan, harus menjaga kebersihan juga kan? Betul. Jaga kesehatan, kebersihan juga itu perlu, karena setiap hari kita ini diikuti oleh berbagai macam yang namanya bakteri, yang berbagai macam namanya virus. Partikel-partikel bebas yang lain ya, karena ketika kita jalan ya, ada partikel-partikel bebas, partikel-partikel kecil yang berterbangan saja itu lalu masuk ke dalam saluran pernafasan kita gitu ya, kan itu halus ya, itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu, saking halusnya debu gitu ya. Oh, nggak ada apa-apa nih debu, begitu kita hirup ternyata dia akan merusak seluruh organ bagian pernafasan kita nggak tahu ya kan. Nah, terus misalnya kalau kita bekerja, kita mengeluarkan energi ya, lalu di tempat kerja kita juga kotor, atau di tempat kita beraktivitas itu juga nggak bersih gitu ya, misalnya banyak sampah, terus banyak tempat-tempat yang memang dihinggapi oleh nyamuk atau apa. Nah, ini salah satu juga bagian daripada hidup tidak bersih. Jadi harus kita juga menjaga sesuatu itu menjadi lebih baik. Gitu Mbak Lisa. Makanan apa sih nih penyebab gangguan pencernaan itu, makanannya apa aja ya? Ya, gangguan pencernaan ya. Nah, ini yang menarik ya, menarik sekali gangguan pencernaan, karena hampir bisa dibilang banyak orang di Indonesia ini gangguannya di pencernaan ya. Kita memiliki variasi makanan ya, makanan itu yang sangat banyak. Lain dengan orang-orang yang luar negeri yang variasi makanannya itu sedikit gitu. Dia paling roti, buah gitu ya, susu, coklat. Nah, sementara kita kalau makan itu, kalau dalam satu piring itu ya, itu makanan bercampur aduk ya,
yang namanya ada daging, ada sayur, ada kerupuk, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, itu dimakan. Nah, ini kadang-kadang bisa mengganggu yang namanya metabolisme dalam perut. Nah, ya, dalam lambung ya. Nah, terus makanan-makanan yang bisa mengganggu pencernaan itu adalah yang lemaknya tinggi. Ya, lemaknya sangat tinggi, itu bisa menjadi pencernaan kita terganggu. Lalu makanan pedas, ya, pedas-pedas ya. Nah, pedas itu makanan yang ya terlalu biasanya kan anak remaja, baik itu putra dan terlebih putri ya. Kalau rujak itu belum level 10, pedasnya seblak gitu ya. Seblak ya? Itu belum menggigit gitu ya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Lalu yang ketiga itu makanan yang terlalu asam ya. Makanan terlalu asam itu apa ya? Kayak tadi saya bilang rujak atau buah-buahan asam gitu ya. Atau misalnya yang kecut-kecut gitu ya, cuka gitu ya. Ya kan banyak nih makan pempek gitu kan. Supaya lebih kecut gitu kan. Ada yang ngasih cuka gitu kan. Nah, seperti itu. Jadinya makin kecut. Lalu juga cemilan yang berpengawet. Cemilan berpengawet ini kadang-kadang kita banyak ke toko-toko waralaba ya. Tahu ya toko waralaba ya. Yang sekarang kan banyak tuh yang Maret-Maret ya. Nah, itu kita makanan-makanan di situ saya tidak mengatakan itu tidak sehat. Tetapi kalau kebanyakan di sana itu mereka itu kan expirednya bertahun-tahun. Setiap makanan yang expirednya bertahun-tahun itu tentu itu adalah pengawet. Ya, ada pengawet ya. Tidak mungkin tidak ada pengawet. Nah, sekarang yang tidak berpengawet itu biasanya dia expirednya cepat. Ya, dalam 3-4 hari. Kayak roti tawar, roti-roti gitu ya. Itu mereka biasanya 3 atau 4 hari sudah harus tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Nah, itu memang tidak banyak pengawetnya. Nah, makanan-makanan yang tidak berpengawet. Lalu susu produk olahan ya. Susu produk olahan bukan susu murni ya, kayak misalnya susu kaleng, lalu susu yang di kotak-kotak. Itu juga olahan gitu ya. Lebih baik kita minum susu murni yang memang betul-betul misalnya susu yang dari sapi atau susu dari kambing yang murni. Kita bisa minum gitu ya. Lalu ada kafein dan alkohol. Kafein itu ada di dalam kopi gitu, ada terus alkohol itu ada di dalam minuman keras ataupun yang beralkohol. Nah, ini akan yang namanya mengganggu sistem pencernaan. Gitu Mbak Lisa. Oh, jadi begitu ya, Pak. Iya. Panalah. Iya. Makanan apa yang tidak baik untuk hati itu makanan apa aja? Ya. Untuk liver? Liver. Ya. Ya, memang ada makanan-makanan tertentu yang bisa mengganggu fungsi liver kita. Ya. Terutama ketika kita kurang tidur. Ya, mulai dari pola hidup aja. Pola hidup. Orang yang kurang tidur atau kurang istirahat itu bisa menimbulkan kanker hati. Jadi dari pola hidup aja udah bisa menimbulkan yang namanya kanker hati. Juga ada makanan-makanan yang harus kita hindari, seperti makanan yang tinggi tingkat sodiumnya. Nah, ini hati-hati. Juga itu bisa merusak yang namanya hati atau liver kita. Makanan yang mengandung sodium tinggi itu adalah makanan-makanan olahan kaleng. Ya, olahan-olahan kaleng, ya, baik itu daging atau ikan-ikan, ya itu sodiumnya tinggi. Jadi hati-hati. Jadi memang lebih baik kita makan yang lebih segar supaya tubuh kita tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri-bakteri atau zat-zat yang menyampur sehingga makanan di dalam kemasan kaleng ini menjadi awet. Nah, ini yang dikatakan tadi Pak Nala ini yang bisa memicu salah satu sakit penyakit dalam hidup kita ya. Kemudian makanan yang mengandung fruktosa atau gula yang tinggi. Nah, ini hati-hati juga. Biasa terdapat itu di makanan olahan seperti sup-sup olahan yang dari kaleng itu. Ah, itu fruktosanya tinggi itu. Juga kita harus menghindari makanan yang ada lemak transnya. Ya, lemak trans ini juga tidak baik bagi tubuh kita. Kemudian kemudian ya termasuk junk food ya. Kemudian itu makanan buah kaleng. Nah, buah kaleng ini bahaya. Lebih bagus kita makan buah yang segar. Karena apa? Buah kaleng itu kan diawetkan. Kalau kita lihat expirednya itu bisa 2-3 tahun. Sementara kalau sudah dikupas, meskipun kita simpan di dalam freezer atau kulkas, itu 1 hari rasanya udah beda. Maka ketika kita mau lebih sehat, kita makan buah ketika kita mau kupas. Ya, kita kupas, baru kita makan, habiskan. Nah, ini lebih luar biasanya, di dalam jamu tetes biasa terkandung lebih daripada 25 macam buah dan sayur. Nah, ini bisa bertahan karena apa? Telah mengalami yang namanya fermentasi dingin, bioteknologi. Jadi, jamu tetes biasa ini tidak sama sekali menggunakan
pengawet. Sehingga dia masa expirednya lebih rendah. Jadi ketika kita mengkonsumsi ini secara otomatis manfaat kebajikan buah yang sesungguhnya kita rasakan. Berbeda dengan buah olahan kaleng yang begitu kita berasa sangat manis. Iya. Kan buah olahan kaleng itu manis, ya kan? Kemudian juga kita harus menghindari yang namanya makanan goreng-gorengan. Ya karena makanan goreng-goreng itu banyak sekali minyak jenuhnya. Ini yang tidak boleh dan tidak baik dalam hidup kita. Jadi inilah makanan-makanan yang harus kita hindari supaya fungsi hati kita, fungsi lever kita bekerja dengan baik. Yaitu yang pertama tadi saya ulangi adalah makanan yang mengandung yang namanya sodium tinggi. Kemudian makanan yang mengandung gula, fruktosa yang tinggi. Kemudian makanan yang mengandung lemak trans. Kemudian juga makanan-makanan buah kaleng, buah olahan. Kemudian juga makanan-makanan goreng-gorengan. Itu harus kita hindari, ya. Caranya gampang. Ketika kita mengalami yang namanya sakit penyakit, atau kita mau dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan sehat ini, minum jamu tetes biasa sangat gampang. Kalau dalam keadaan normal, kita cukup mengkonsumsinya 3 tetes 3 kali sehari. Sementara kalau kita dalam pemulihan tubuh, supaya kita ada gejala yang namanya tadi dikatakan gejala pencernaan seperti asam lambung, mules, sakit perut, mual, ya kan? Atau kita lagi demam, cukup kita konsumsi 5 tetes 3 kali sehari. Kalau kita mengalami yang namanya penyakit yang cukup berat, kronis, seperti diabetes yang menahun, ya kan? Seperti stroke, seperti darah tinggi, asam urat, kita konsumsi lebih daripada dosis itu, yaitu 7-10 tetes 3 kali sehari. Ya, perlahan tapi pasti jamu tetes biasa harapan selalu ada. Mungkin kita frustasi dengan penyakit kita, tetapi bersama jamu tetes biasa ini bisa memulihkan keadaan kita. Cara konsumsinya gampang. Cukup beli ya, jangan ambil. Wah, jangan. Ya, kita beli jamu tetes biasa, bisa kita beli di apotek-apotek yang ada, juga kita bisa nanti dapatkan di sekitar tempat kita ada kalau ada apotek. Kalau tidak ada apotek bisa menghubungi call center kami yang ada di 0811 8400 881. Saya ulangi, ada call center kami, ada Bapak Ibu boleh lihat di layar 0811 8400 881, atau juga bisa beli di toko-toko online yang ada di bawah ini, ya. Cara mengkonsumsinya begini. Buka tutupnya, karena ini adalah cairan obat dalam, maka kita mengkonsumsinya secara oral, ya. Kita cukup teteskan, karena dalam keadaan normal, dan untuk menjaga juga tubuh saya tidak mudah terpapar yang namanya COVID-19, maka saya mengkonsumsinya 3 tetes melalui mulut saya. 2, 3. Luar biasanya, ini kan jamu herbal, ya kan? Dia tidak memiliki rasa, dia juga tidak memiliki bau. Sebagaimana jamu-jamu punya ciri khas bau tertentu. Ini tidak. Jadi dia tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau, tetapi memiliki efek khasiat sehat yang luar biasa. Jadi segera rasakan manfaat daripada jamu tetes biasa untuk mencegah yang terutama kali dikatakan tadi liver kita. Oke. Makasih Pak Jimmy. Ya. Pak Nala. Ya, gimana Walisa? Makanan apa aja yang dapat mengganggu fungsi ginjal? Ya, fungsi ginjal ya. Kebetulan juga saya seorang yang pemerhati ginjal gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya sempat menjadi satu pemerhati di beberapa hemodialisa gitu ya. Kita banyak melihat orang-orang yang terkena penyakit ginjal. Penyakit ginjal itu tidak lagi sekarang menimpa ataupun bisa diderita oleh orang-orang tua, tapi anak-anak sekarang ini banyak sekali anak-anak. Kenapa? Mereka ini salah mengkonsumsi sesuatu. Salah mengkonsumsi sesuatu itu bisa menyebabkan kegagalan dalam ginjal. Bisa ada batu ginjal ya, bisa gagal ginjal ya, bisa ginjal bocor. Nah, ini jadi banyak sekali. Nah, ginjal-ginjal ini bentuknya tidak terlalu besar ya. Paling pun sebesar dia hanya ya kayak sejempol lah gitu ya, paling besar segitu. Nah, tetapi dia fungsinya sangat baik sekali, yaitu untuk menyaring. Dia ini saringan. Saringan apa? Saringan terhadap racun, saringan terhadap darah-darah yang ada di dalam tubuh kita, yang mana ada kalau ada penyakit, yang mana ada kalau ada jadi ampas ataupun sisa, itu akan disaring dan dibuang dalam air seni, ya, air seni.
Jadi itu nanti yang akan dikeluarkan melalui air seni ataupun air kencing. Nah, akan tetapi di dalam tubuh kita ini kalau terlalu banyak makanan-makanan yang menyebabkan ginjal itu jadi berhenti, ya bahkan stop, tidak bisa lagi berputar, itu diantaranya yang pertama makanan-makanan yang tinggi garam. Ya, hati-hati yang suka dengan yang asin-asin, ya, karena kalau di waralaba itu banyak makanan-makanan yang mereka namanya cheese, ya. Cheese tahu ya, keju ya. Keju. Tapi kalau kita rasa-rasa itu bukan keju, itu garam, ya, itu pengawet gitu ya. Itu penyedap gitu ya. Coba bedain Anda nanti makan yang namanya cheese, keju gitu ya, dengan yang makanan-makanan yang di situ ada tertulis kejunya gitu ya, berpengawet. Itu pasti beda rasanya. Nah, itu ya. Nah, ini yang garam tinggi, ini bisa menyebabkan ginjal juga bermasalah. Lalu yang kedua, tinggi protein. Ya, tinggi protein itu apa? Ya, kita kalau terlalu banyak makan yang protein tinggi kayak telur, itu kan proteinnya tinggi ya. Kalau dalam batas normal itu nggak apa-apa. Lalu daging ya, proteinnya kan tinggi itu kan daging ya, daging merah terlebih ya. Daging merah, iya itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita terlalu banyak makan daging merah ya, protein tinggi, itu pun bisa menyebabkan ginjal kita ini berhenti. Lalu yang ketiga adalah yang kita di Pak Jimmy bilang, fruktosa ataupun sukrosa ataupun gula pemanis ya, ataupun gula-gula yang memang dari buatan ataupun yang bahannya pemanis gitu ya, bahan kimia ya. Nah, ini sangat bisa mengganggu sekali. Jadi memang garam, gula gitu ya, terus protein tinggi udah harus dibatasi. Lalu yang ketiga adalah tinggi fosfor. Makanan tinggi fosfor itu yang paling disukai adalah dark coklat ya, coklat hitam ya, dark coklat namanya, itu fosfornya tinggi ya. Lalu terus ikan laut yang mengandung merkuri tinggi. Lalu ada juga bayam, kangkung ya, itu juga fosfornya tinggi ya. Lalu daging-daging jeroan. Nah, makanya ini bisa menyebabkan ginjal itu berhenti ataupun dia berat ya. Pertamanya dia akan berasa berat, ginjalnya akan berasa berat, gampang letih, gampang atau mudah letih dalam dia beraktivitas gitu ya. Nah, itu sebetulnya ginjalnya juga lagi berat berputarnya ya. Makanya kalau kita sudah kena ginjal ini ya paling sedikit adalah kita itu bisa sampai dicuci darah. Kalau dicuci darah itu memang tersiksa sekali gitu ya. Saya pernah melihat orang-orang yang kena sudah cuci darah di hemodialisa gitu ya. Itu bukan orang-orang tua, anak muda umur 15, 19 itu banyak gitu ya. Ciri-cirinya itu badannya sekujurnya itu hitam. Itu memang terlalu banyak yang namanya ureum dan kreatinin. Jadi ureum itu dan kreatinin adalah pemicu-pemicu daripada penyakit ginjal. Ureumnya tinggi, kreatininnya tinggi, itu pun pemicu ginjal. Nah, ini harus dijaga dengan baik karena dia menyebabkan kulit itu menjadi hitam. Nah, kalau sudah terlalu tinggi itu harus dicuci ya, karena ginjal itu tidak ada obatnya. Ya, tidak ada obatnya sampai dengan hari ini. Dia hanya untuk penawar untuk menetralisir racun ya, menetralisir racun supaya si ginjal tidak lagi bekerja dengan berat gitu ya. Nah, tapi kalau kita kasih obat-obatan terus, nah ini kan obat-obatan ini kan perlu dinetralisir. Yang menetralisir ini kan bagian ginjal. Nah, kalau ginjal sudah bermasalah, dia bisa kena cuci darah. Cuci darah itu adalah dengan menggunakan alat ya. Alat yang pertama tangan sini untuk mengeluarkan darah, lalu misalnya tangan yang di sini untuk memasukkan darah yang sudah dicuci. Cuci darah itu apa sih gitu ya? Itulah yang disebut dengan hemodialisanya, itu adalah saringannya ya, saringan di dalam alatnya itu saringan hemodialis namanya. Itulah yang menyaring darah yang sudah terkontaminasi air. Jadi darah dan air dipisahkan. Jadi nanti dalam mesin itu ya, yang darah sudah dicuci akan masuk lagi ke tangan yang misalnya kanan gitu ya. Ini darah yang keluar, ini yang dicuci, dipisahkan antara darah dengan yang air. Nanti airnya jatuh ke dalam misalnya kayak tabung atau jirigen di bawah mesin tersebut. Jadi memang ginjal itu sudah lagi tidak bisa mencuci ya, ataupun membersihkan, ataupun dia tidak bisa lagi mendeteksi mana darah mana air gitu ya. Jadi dia nggak bisa lagi berfungsi. Akhirnya apa? Tubuh itu terendam. Nah, tubuh terendam itu bisa menyebabkan
paru-paru terendam, jantung terendam, akhirnya apa? Bisa meninggal. Nah ini yang makanya orang penyakit ginjal harus dicuci darah seperti itu supaya paru-paru dan jantungnya itu tidak terendam air. Nah itu makanya kita harus memperhatikan organ tubuh kita yang paling kecil itu, paling hanya sebesar jempol ya, kalau nggak salah itu 2 biji kanan dan kiri. Tapi kalau sudah bermasalah itu berbahaya sekali. Gitu Mbak Lisa. Oh, gitu. Terima kasih Pak Nala. Iya, Mbak Lisa. Pak Jimmy, Ya. saya mau bertanya. Ya. Makanan apa aja yang mengganggu kelancaran ASI pada ibu menyusui? Ya, memang ini ada faktor juga, faktor dari hormon ya. Ada hormon-hormon di dalam tubuh wanita yang menyusui itu terkadang ada hormonnya sehingga dia kurang air susunya. Ya. Tetapi hal ini bisa kita siasatin dengan memakan banyak buah dan sayur. Ya, di dalam buah dan sayur itu banyak sekali terkandung vitamin A dan vitamin C yang bisa membantu untuk memperbanyak air susu ibu. Karena kita tahu sendiri bahwa air susu ibu adalah makanan yang terbaik di dalam dunia ini. Dan itu adalah makanan pertama awal yang harus diberikan kepada bayi yang baru lahir. Tetapi seringkali ibu-ibu muda sekarang tidak mau menyusui anaknya. Ini jadi masalah ya. Waduh. Nah, jadi ibu-ibu muda yang telah melahirkan punya anak sendiri ya sebaiknya kita menyusui anak kita. Kenapa? Itu yang pertama itu bisa membangun hubungan chemistry antara anak dan ibu sehingga ada hubungan kedekatan. Itu baik untuk psikologi daripada anak itu. Nah, makanan apa saja yang bisa memperbaiki air susu ibu ini adalah kita harus sering makan yang namanya buah pepaya. Buah pepaya ini kaya akan vitamin A dan vitamin C. Iya. Ya, juga dia banyak mengandung yang namanya kalium. Juga mengandung enzim-enzim tertentu yang bisa membantu memproduksi daripada yang namanya protein itu. Pencernaan protein ini bisa diedarkan dengan baik. Kemudian daun katuk. Nah, biasa kalau di kampung-kampung orang-orang yang hamil biasa orang tuanya memberikan rebusan daun katuk diminum supaya bisa memperlancar ASI-nya. Kemudian harus makan bayam. Kemudian juga kalau kita bisa siasati dengan pagi kita bisa makan uppermoot atau yang kita kenal dengan oatmeal. Ya, oatmeal ya kita makan itu supaya ASI-nya lebih banyak dan ASI-nya kualitasnya lebih baik. Jadi juga kita harus yang namanya kenapa ASI itu tidak bisa banyak karena ibunya stres. Nah, ini juga perlu kita tanggapi dengan serius. Ibu-ibu mungkin dia banyak faktor yang dia bisa memicu dia stres sehingga air susunya berkurang. Mungkin dia tidak kesiapannya untuk menerima sang bayi. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu dimanapun sebelum kita memutuskan untuk menikah, sudah siapkah kita menikah? Kemudian ketika sudah siap menikah, putuskan bersama suami kita, pasangan kita, bukan pasangan orang lain ya. Masalah ya dengan pasangan kita, baik suami atau istri kita, apakah kita sudah siap untuk momongan anak? Kalau belum siap, sebaiknya ditunda. Kalau sudah siap, mari supaya itu anugerah Tuhan yang kita tidak boleh sia-siakan, ya kan? Sehingga banyak sekali keluarga-keluarga muda juga, apalagi saya dengar ini banyak keluarga-keluarga di masa pandemi COVID-19 ini bercerai. Nah, ini jadi masalah, ya kan? Jangan menimbulkan masalah baru di dalam kehidupan kita, terutama kesehatan kita. Jadi, ini kita sekali lagi makan banyak buah dan sayur untuk memperbanyak atau menutrisi daripada air susu. Itu sudah terdapat dalam jamu tetes biasa. Jadi, cukup konsumsi jamu tetes biasa sudah merasakan manfaat untuk air susu ibu. Oke Pak Jimmy. Kesan dan pesan itu pada pemirsa itu apa aja? Oh ya, di masa-masa pandemik ini tetap kita harus mengikuti yang namanya protokoler kesehatan. Apalagi di Jakarta saya dengar ada pembatasan skala secara besar-besaran untuk yang kedua kali ini ya. Kita harapkan tidak terjadi. Karena apa? Kalau terjadi pembatasan berskala maka perekonomian akan kembali lagi jatuh. Ya kan, ini yang kita tidak harapkan. Maka oleh sebab itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang bisa melihat tayangan ini tetap ikuti protokoler kesehatan COVID-19. Ya, tetap jaga jarak, social distancing, menggunakan masker dimanapun kita berada, sesering mungkin mencuci tangan. Ya, nah, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ya, kemudian tetap makan makanan yang sehat dan sediakan jamu tetes biasa untuk menambah imunitas tubuh kita.
Oke, baik. Jadi terakhir ini Biohesa adalah jamu tetes ya, yang dimana ini 25 macam buah dan sayuran perlu dikonsumsi setiap hari, ya selama masa COVID masih tetap ada. Jadi perlu dikonsumsi 3 tetes 3 kali sehari untuk siapapun ya di usia-usia yang memang dari 0 sampai dengan usia lanjut gitu ya, dengan dosis-dosis yang nantinya bisa ditanya langsung di dalam call center kita, lalu juga bisa dicek di Instagram kita, bisa cek di Biohesa Official, YouTube kita juga bisa, dan call center 081184000881 ya, segera dapatkan dimanapun itu, bisa di apotek dan toko obat ya. Nah, share, like, dan jangan lupa untuk membagikan siaran langsung ini kepada seluruh teman-teman kita yang memang ataupun sahabat-sahabat kita yang memang membutuhkan salah satu pemutus daripada yang namanya kesehatan terganggu ya. Itu aja Mbak Lisa, makasih. Ya, baik. Oke. Sekian dari kami, Pak Jimmy, Pak Nala. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih Pak. Sekian dari kami semua. Dari itu saya tutup acara streaming kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.